Pemirsa, proses evakuasi dari korban yang diduga tertimpa bangunan Pondok Pesantren Al-Husini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya di lokasi, langsung saja kami sapa Goldi Gumilang. Goldi. Ya, Widi Wellington dan juga pemirsa, saat ini bisa dilihat bersama-sama di layar kaca pemirsa. Di belakang kami ini merupakan proses evakuasi yang tengah dilakukan oleh tim gabungan dari tim SAR, Basarnas, Kepolisian dan juga TNI, di mana bisa kita saksikan bersama-sama Widi Wellington dan juga pemirsa. Inilah dia bangunan yang ambruk yang merupakan bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Husini yang berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dapat kami informasikan bahwa ambruknya bangunan ini terjadi pada hari Senin sore sekitar pukul 3 sore pada asar, di mana dapat kami kabarkan bahwa bangunan ini merupakan bangunan yang sedang dalam proses pembangunan, di mana pada hari kemarin ini dilakukan pengecoran pada lantai 4, namun naas pada saat setelah sholat asar yang digelar di Pondok Husini ini, maksud kami, peristiwa ambruknya bangunan ini terjadi. Dan sebelumnya kami informasikan pemirsa, kami juga turut berduka cita atas kejadian yang menimpa di Pondok Pesantren Al-Husini, di mana diinformasikan, informasi awal yang kami terima ini ada ratusan santri yang mengalami ataupun yang menjadi korban. Namun memang untuk jumlah pastinya ini belum bisa kami pastikan, mengingat dari pihak keamanan maupun dari pihak Basarnas, SAR dan juga pihak-pihak yang terkait ini masih melakukan proses pendataan, di mana dapat kami informasikan di sini sudah disediakan ataupun digunakan 2 alat berat. Namun memang saat ini masih belum difungsikan. Bisa dilihat di depan layar kaca pemirsa ini sejumlah petugas masih melakukan proses evakuasi manual. Selain itu juga di depan dari Pondok Pesantren Al-Husini ini terdapat sejumlah ataupun belasan ambulans yang digunakan untuk mengevakuasi para santri ataupun para korban ke fasilitas kesehatan terdekat seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan juga puskesmas terdekat. Kami informasikan pemirsa, menurut laporan awal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Surabaya, runtuhan bangunan ini diduga akibat pondasi tidak mampu menahan beban cor. Akibat kejadian ini, sejumlah santri dilaporkan tertimpa reruntuhan bangunan. Dan dapat kami informasikan hingga Senin malam ini jumlah pasti korban luka maupun korban jiwa ini masih dalam proses pendataan. Kami akan coba carikan narasumber pemirsa terkait dengan proses evakuasi maupun dari pihak Pondok Pesantren Al-Husini yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, kami informasikan bahwa upaya evakuasi pada malam hari ini melibatkan beberapa unsur gabungan, mulai dari Kantor SAR Surabaya, Tagana Sidoarjo, Polsek Buduran, Koramil Buduran, BPBD Sidoarjo, hingga BPBD Jawa Timur. Dan kami informasikan bahwa proses yang saat ini sedang terjadi adalah evakuasi manual pemirsa, karena 2 alat berat yang berupa bego yang saat ini masih di standby-kan dalam proses evakuasi para santri yang masih terjebak di dalam reruntuhan gedung bangunan di Pondok Pesantren Al-Husini yang berada di Buduran, Sidoarjo. Sementara itu, informasi yang dapat saya sampaikan, Widi Wellington kembali ke studio. Goldi, apakah ada penambahan jumlah korban yang berhasil dievakuasi, Goldi? Baik, sementara ini memang proses evakuasi ini masih berlangsung, Widi Wellington dan juga pemirsa, sehingga pihak-pihak terkait yang ini masih berupaya ataupun masih melakukan proses evakuasi ini. Dan ini sebentar lagi akan ada keterangan preskon dari pihak Pondok Pesantren. Kita akan coba mendekat dulu Widi Wellington untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait dengan berapakah jumlah santri yang mengikuti sholat tersebut dan berapakah jumlah santri yang sudah berhasil dievakuasi maupun yang berada di rumah sakit.
Izin Bapak, pemilik pondoknya atas nama siapa? Halo? Atas nama siapa pemilik pondoknya? Kiai Haji Raden Abdul Salam Mujib. Kiai Haji Abdul Salam Mujib selaku Haji Raden Abdul Salam Mujib selaku pemilik selaku pengasuh pondok pesantren. Baik. Kita akan mendengarkan statement dari pengasuh pondok pesantren Al-Qauzini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Bapak, bisa diceritakan Pak kronologi kejadian ambruknya bangunan ini seperti apa? Ini pengecoran yang terakhir saja, itu jebol. Ya hanya itu. Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, enggak tahu ini. Ya enggak tahu lah, enggak tahu. Saya enggak ikut ngimami. Saya enggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Ada berapa lantai Pak? Berapa lantai? Baru 3. Baru 3 dari Hanya rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai. Ya langsung cor itu. Sholat Itu. lantai dasar ya Pak? Iya. Ya katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru bocor yang lantai. Ya baru. Ngecornya tadi sudah selesai, langsung sholat asar. Oh. Jadi saya nggak tahu tadi. Mengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai dari pagi. Mungkin jam 12 sudah selesai mungkin. Kok nggak ada, oleh nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap santri kelas berapa aja? Oh, nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati, belum. Digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan Iya. untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar musola kan gitu. Tapi rencananya untuk bangunan ini buat apa ya? Kelas berapa atau sholat? Nggak, yang dibawa untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam ya kegiatan seperti Batul Masail seperti itu. Sebelumnya bangunannya itu sudah selesai atau belum ya? Sebelumnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum ya? Tahapan renovasi. Oh, tadi selesai Zuhur itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai sekitar itu. Hah? Pengecorannya berarti selesai hari ini? Selesai kata iya. Jadi bangunannya punya izin atau? Lah itu udah tahu. Saya kira enggak lah. Ya di sini semuanya sama. Ini jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Sebagai untuk penambahan lantai ini rencana operasinya ini mulai dari kapan? Apanya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari 10 bulan. 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Jadi terakhir. Yang bicara lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, nggak ada ya atap. Jadi tadi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada apa? Ada sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santrinya. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan
ya dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini. Jadi artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Ya. Otomatis. Belum ditentukan. Oke, cukup ya. Cukup informasinya. Oke, stop ya. Ini butuh istirahat. Oke, oke, butuh istirahat. Stop. Oke. Itu tadi Windy Wellington dan juga pemirsa pernyataan dari Kiai Haji Raden Abdul Salam Mujib selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Kozini yang berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan, kami rekap sedikit terkait dengan bangunan ini. Memang masih dalam proses pembangunan pemirsa, dan tadi juga dikatakan bahwa lantai 1 digunakan untuk para santri laki-laki untuk melaksanakan sholat. Seperti tadi sholat asar juga dilakukan di lokasi ini. Kemudian memang untuk lantai 2 ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pondok pesantren. Dan untuk lantai ketiganya ini memang masih dalam proses pengecoran pemirsa. Dan naas pada Senin sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, cocoran tersebut ataupun bangunan ini rubuh hingga tak berbentuk ataupun rubuh sampai ke dasar pemirsa. Seperti dapat dilihat bangunan di depan kami ini patah berkeping-keping dan juga di atasnya terdapat rubuhan yang cukup parah pemirsa. Dan memang hingga saat ini dapat kami informasikan proses evakuasi ini masih dilakukan secara manual. Ada sejumlah petugas kami lihat, kami pantau menggunakan sejumlah atribut seperti lampu dan lain sebagainya, mengingat pada saat ini proses evakuasi dilakukan pada malam hari. Dan memang ada 2 alat berat berupa bego yang masih di standby-kan. Jika dilihat dari tulisannya ini dari Dinas PUBM Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan ada juga 1. Baik Pak. Sementara itu Windy Wellington, kami nanti akan coba mengupdate informasi ataupun keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Pemprov Jatim maupun pihak kepolisian ataupun pihak Basarnas yang sedang melakukan evakuasi. Kembali ke studio. Baik, Godi, nanti kami akan menginformasi kembali kepada Anda bagaimana perkembangan dari proses evakuasi. Namun pemirsa, kami harus jeda sejenak. Usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.